Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini Madia akan mereview akun dari Papel 88. Ini dari masukan dari beberapa komentator yang masuk ke kolom komentar ya, saudara-saudaraku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika al-adna ya yu'rabna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, bawah umur perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh badan mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih simpel untuk dikenal. Alasannya yaitu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah dalil atau dasar di dalam kitab suci Al-Quran bahwa muslimah, para istri-istri orang-orang muslim itu melakukan atau memakai kerudung atau jilbab atau apapun yang menutupin ke seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah, jadi di sini dasar dalilnya. Jadi kalau ada apapun yang dalil pendukung di luar itu semua, yang maksudnya dalam sifat kebudayaan atau apapun namanya, itu hanya sebagai dalil-dalil yang menguatkan dasar umat Islam. Memang ada lagi dalil yang lain. Ini juga salah satu dalil yang menguatkan, yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan memakai jilbab bagi yang wanita atau perempuannya. Oke, kita simak ya tutorial atau argumen dari seorang pendeta ya, Bambang Nursena ini berbicara tentang jilbab atau kerudung. Apa yang ingin dia sampaikan mengenai jilbab atau kerudung itu? Mari kita simak apa yang ingin coba ya mereka ya, biasalah orang-orang kafir ya, kita coba cek. Kisah kita tentang kerudung, kisahnya Yakub dengan Lea, bukan hanya kerudung, purda itu yang kayak ninja itu cuma kelihatan matanya. Itu ceritanya apa? Yakub bekerja 7 tahun di paman Laban, kan gitu kan ceritanya. Dia kepingin naksir anaknya yang namanya Rahel. Tetapi kemudian waktu saat pengantin dipertemukan, maka Lea yang dipersembahkan kepada Yakub. Ketika sampai di kemahnya pada malam itu, dibukalah oleh Yakub, loh, ternyata kok kakaknya, bukan adiknya. Langsung dia protes ke Laban, bagaimana mungkin, saya kan menginginkan adiknya, kenapa kok kasih kakaknya? Terus kemudian Laban menjawab, kira-kira kisahnya seperti ini. Kalau ayatnya dibaca, waktunya habis. Nanti dibaca sendiri di kitab Kejadian. Kita tanggapin dulu ya dari Dr. Bambang Nursena ini mengenai sejarah kerudung. Saya tidak tahu apa yang dia ingin coba untuk opinikan atau asumsikan mengenai kerudung ini gitu loh. Tapi dalam hal ini umat Islam atau para muslimah orang Islam itu berpegang kepada kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. Itu dasar dalam Islam. Nah, kemudian Pak Dr. Bambang Nursena ini mencoba untuk berasumsi ria atau beropini menurut keinginan dia masalah kerudung ini. Saya tidak mau atau tidak tahu apa yang menjadi pemikirannya masalah kerudung ini gitu loh. Karena sebenarnya umat Islam pun mengetahui bahwa sebelum ajaran Islam itu datang, ada kitab suci yang sudah Allah pernah turunkan, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Nah, tentunya aturan yang
Allah Subhanahu wa taala atau aturan yang dilakukan oleh Elohim atau Adonai atau Hasem atau YHWH pada masa itu tentunya juga mengatur masalah tutup diri atau hijab diri untuk wanita-wanita pada masa itu. Nah, itu sudah diatur juga di dalam kitab suci mereka. Kitab suci yang mereka diturunkan yaitu Taurat, Injil itu gitulah. Nah, yang jadi anehnya ini mengapa lantas sejarah kerudung ini yang sebagai tanda untuk penutup aurat bagi seorang perempuan itu dialihkan ke jalur budaya, adat budaya. Padahal apakah beda, apakah sama dalil dasar dari ayat kitab suci dengan budaya itu gitu loh. Nah, ini coba pembiasannya gitu loh yang coba mau dialihkan atau dilarikan oleh Dr. Bambang Nursena ini yang aturan di dalam kitab suci tapi dicoba untuk dikaburkan, dijadikan ke budaya. Mari kita simak ya, yang ingin dia coba kaburkan. Akhirnya kemudian Laban mengatakan, menurut adat kami, seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya menikah. Maka ambillah Lea dulu. Kalau kamu ingin mendapatkan adiknya, bekerjalah 7 tahun lagi dan kamu akan mendapatkan adiknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok waktu itu Yakub tidak tahu kalau yang diberikan kepada dia itu bukan Rahel tapi Lea? Karena pakai kerudung, dan kerudung itu hanya kelihatan matanya. Terus kedua, perbedaan adat antara Yakub dan Laban. Menurut adat kami, artinya adatnya orang Israel beda dengan adatnya Laban. Laban itu orang mana? Dia yang dikenal dengan orang Aram. Orang Aram itu ada 2. Aram di antara 2 sungai, namanya dalam bahasa Ibrani Aram Naharayim. Sungai Efrat, sungai Tigris. Di sini bangsa Aram itu Mesopotamia, sekarang Irak. Sementara Yakub mewakili Israel. Buktinya apa? Bahasanya berbeda. Tatkala dia mengikat perjanjian antara Laban dan Yakub, Yakub menamai batu tempat di mana menjadi tanda perjanjian itu Galet, artinya timbunan batu. Tetapi si Laban menamainya dengan bahasa Arab Zegar Sehaduta. Zegar itu bahasa Arab artinya hajar, bahasa Arab. Sehaduta itu bahasa Arabnya as-sahadat. Jadi batu kesaksian. Artinya Yakub punya budaya yang beda dengan Laban. 1. Termasuk Yakub tidak mengenal pemakaian kerudung. Laban memakai kebudayaan yang mengenal kerudung, gitu kan? Kedua, Yakub memakai bahasa yang berbeda dengan Laban. Yakub memakai bahasa Ibrani, Laban memakai bahasa Aram. Jadi lewat love story dari para bapak bangsa ini menunjukkan bahwa kerudung itu masuk pertama kali di kebudayaan Yahudi sejak zaman Yakub. Sebelum itu kerudung tidak dikenal kebudayaan Yahudi. Lalu setelah itu masuk dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab hukumnya orang Yahudi. Kemudian diteruskan oleh orang-orang Kristen Ortodok di Timur Tengah, di Rusia, di Eropa Timur. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana orang-orang Kristen kalau sembahyang di gereja juga pakai penutup kepala. Ini orang-orang Kristen Ortodok kalau sembahyang pakai penutup kepala. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini bukan kebudayaan Islam. Ini kebudayaan Timur Tengah. Tetapi orang Kristen yang seperti ini pun kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi ini beda. Lalu ketika kerudung itu bentuknya kan lebih banyak seperti yang disampirkan gitu aja. Kayak kerudungnya Bu Mega ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi orang yang tidak tahu konteks ketika membaca kitab suci itu bahaya. Jadi dengan melihat ini ada konteks di mana orang Kristen waktu itu berbeda dengan konteks kita sekarang. Makanya Paulus tidak berani memutlakkan ayat 16. Tetapi jika ada orang yang membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak memiliki kebiasaan yang demikian. Karena kebiasaan seperti ini beda dengan di Yerusalem. Di Yerusalem di daerah Yahudi laki-laki rambutnya panjang tidak ada masalah. Tapi begitu di Korintus menjadi masalah. Nah, termasuk perempuan tidak boleh duduk bersama-sama laki-laki dalam satu tempat ibadah. Oleh karena itu tidak masuk akal apabila kita melihat tulisannya The Da Vinci Code ya, dan Brown itu seolah-olah dalam gambar perjamuan akhir itu ada salah seorang ikuti perjamuan yang kelihatannya manja itu seperti perempuan tidak pakai jambang. Katanya itu Maria Magdalena. Padahal bukan Maria Magdalena.
Nah, orang Barat itu diterima aja mentah-mentah. Oh iya, ini Maria Magdalena. Kemudian langsung digubung-gubungkan tanda rahasia bahwa katanya cawan itu artinya rahim perempuan, itu pengawuran betul. Gombale Mukio betul. Karena dia tidak mengerti budaya Yahudi, dan meja kayak gini pun nggak dikenal zaman Yesus. Kalau saudara-saudara ke Israel, saya tunjukkan tempat di mana perjamuan akhir yang benar itu. Itu tidak seperti ini, mejanya orang Prancis ini, mejanya orang Itali. Tidak ada meja seperti ini. Jadi dalam perjamuan orang Yahudi yang namanya seder, itu mejanya berbentuk letter U. Kemudian mereka melingkar ke situ dan leser. Itu tidak duduk di kursi, tapi leser. Tapi tidak apa-apa lah supaya. Oke, di sini kita coba tanggapin dulu ya dari Pak Bambang di sana. Di sini bagaimana Pak Bambang ini mencoba untuk membuat suatu opini, suatu dalil atau ayat-ayat di dalam kitab suci itu dicoba dilarikan ke budaya gitu loh. Yang jadi pertanyaan kami sebagai umat Islam, apakah kitab suci itu yang sudah menyuruh seorang itu berjilbab menutup aurat, kemudian itu menjadi kabur, menjadi blunder, artinya menjadi tidak terpakai lagi sehingga karena dijadikan budaya gitu loh. Sama dengan posisi berhitan. Berhitam itu kan kewajiban perjanjian Allah dengan Abraham, dengan kemudian turun ke jalur Nabi Nuh, Musa, dan turun terus. Nah itu kan perjanjian hitam itu. Nah kemudian ujung-ujungnya dalil atau ayat yang di dalam kitab Taurat dalam perjanjian Tuhan itu menjadi kabur karena dilarikan ke budaya gitu loh. Itu yang jadi masalah di situ sebenarnya. Sama, mari kita simak dulu ya. Dasar dari dalam Bible itu sendiri sebenarnya menutup aurat, jilbab itu pun sebenarnya sudah ada. Kita simak dulu. Bentar. Kok kayak orang Islam kali jilbab? Air di Riau, Pak. Hah? Air di Riau. Mana tahu nanti dapat hidayah. Kayak Deddy Kobuzer. Ya rahasia Tuhan mana kita tahu, iya kan? Di mana Bu ngajarnya? Di Heaven Kit, Pak. Hah? Heaven Kit. Di mana tuh? Berkit. Di air hitam. Air hitam ya. Nah, tapi Ibu walaupun Ibu Kristen Bu, ini pakai kerudung dah tepat sesuai dengan kitab Injil, iya kan? Ada di Bible kan suruh pakai kerudung? Ada. Kita apa? Injil apa itu? Juga Pak banyak gitu. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Coba Ibu cari sendiri. 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 5 ayat 6. Kenapa kita tahu? Karena adanya literasi. Jadi orang Islam jangan baca Quran aja, baca juga kitab Injil. Ini dia. Berapa? 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Oke, coba dengar. Nih. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, itu dia. Yang Islam catat. Wajib pakai jilbab menurut Injil. Tulis. Nanti akan saya tanya. Ya, 1 Romawi ya, 1 Korintus. 1 Korintus, satunya 1 Romawi. Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Nah, kalau dilanjutkan nanti ayat 7 ayat 8 itu tentang laki-laki. Katanya laki-laki tidak harus menundungi kepalanya, tapi boleh pakai kopiah kayak saya nih. Tapi tidak wajib. Bagi laki-laki tidak harus menundungi kepalanya karena kepala laki-laki akan menyinarkan cahaya Allah. Sedangkan kepala wanita menyinarkan cahaya untuk suaminya. Jadi boleh wanita tidak boleh berjilbab di hadapan suami. Waktu suami. Oke, nah di sini sudah sangat jelas ya, dasar menggunakan kerudung atau penutup kepala atau jilbab bagi seorang perempuan itu di dalam Bible itu sendiri pun wajib hukumnya. Ya, kewajiban sekali. Yang jadi masalah adalah begitu
suatu opini atau asumsi itu dilarikan ke budaya yang ujung-ujungnya menghilangkan, mengaburkan dalil-dalil di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, Islam datang itu untuk mengembalikan itu semua, meluruskan ajaran dalam kitab Taurat dan Injil yang sudah menjadi lari, yang menjadi kabur hukumnya itu karena dilarikan ke budaya-budaya seperti itu gitu loh. Ya, jadi dalam posisi seperti ini sudah sangat jelas dalilnya, dasarnya itu sudah cukup jelas di dalam kitab-kitab suci juga gitu loh. Bagaimana ini kita bisa menilai kalau hal-hal seperti ini juga sudah sangat jelas dalilnya gitu loh ya. Orang barat ngerti ya kan, ini kan gambarannya orang barat, jadi tidak mungkin gambar Israel zaman Yesus kok rujukannya Leonardo da Vinci dari abad pertengahan. Itu kan secara metodologi sudah tidak pas. Nah, jadi itu bukan Maria Magdalena. Itu sebetulnya kalau dalam ikonografi, seni ikon gereja, itu adalah Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu ada Yohanes yang tua, ada Yohanes muda. Ya, Yohanes ini Yohanes anaknya Zebedius. Yohanes anaknya Zebedius, bukan Yohanes yang lain. Nah, sudah-sudah terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian ada prinsip-prinsip kontekstualisasi. Prinsipnya kontekstualisasi itu kita harus melihat sesuatu itu pada konteksnya, tidak bisa kita paksakan. Begitu juga kenapa perempuan tidak boleh bicara dalam ibadah. Nah, coba kita lihat sekarang pada ayatnya ini. Di sini disebutkan bahwa tetapi tiap-tiap perempuan, ini ayat 5, yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di sini ditekankan aspek kebudayaannya, sebaiknya untuk konteks penghormatan terhadap perempuan, pakailah kerudung. Tetapi di sini ada hak perempuan untuk berdoa dan bernubuat, berarti dia boleh tampil di depan umum. Laki-laki boleh bernubuat, perempuan boleh bernubuat, perempuan boleh berdoa, dan perempuan memang boleh berdoa di depan umum. Tetapi kelihatannya tanpa melihat konteksnya, ini kelihatannya kok berbeda dengan pasal 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, ayat ini untuk gereja tertentu, misalnya gereja Pentakosta Tabernakel, ditafsirkan secara harfiah. Oke. Sebenarnya masalah kerudung atau jilbab itu semua jalur dari agama samawi, yaitu dari jalur Abraham atau Ibrahim. Itu kewajiban menutup aurat bagi seorang perempuan itu sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas di dalam Bible. Nah, di sini kan Pak Bambang Nusena kan itu dari Korintus 11 Korintus 1 Korintus 11 ayat 5 itu tiba-tiba langsung diloncatkan. Seharusnya Anda baca juga Korintus 11 ayat 6-nya. Ya, saya bacakan di sini. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan ada penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, jadi sini sangat jelas ya, kewajiban untuk berjilbab atau menudungi kepala itu setiap seorang perempuan dari orang-orang Kristen itu kewajiban. Nah, akan tetapi pergeseran nilai yang membawa jadi kebudayaan inilah yang ujung-ujungnya akhirnya jilbab itu, kerudung itu tidak dipakai lagi, tidak wajib lagi. Nah, berbeda dengan Islam. Berbeda dengan Islam. Islam itu perintah Al-Quran betul-betul diturutin, dijalankan gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Perempuan tidak boleh jadi pendeta. Kedua, perempuan tidak boleh bicara di depan umum termasuk khotbah. Nah, padahal konteksnya kita harus lihat, kenapa perempuan ini kok sebegitu diprotek. Tetapi ini hanya ada di Korintus, tidak ada di tempat lain.
Jadi mesti ada konteks Korintus tertentu. Untuk itu coba kita baca sekarang di dalam 1 Timotius, ya. Konteksnya apa? Kok seperti ada larangan seperti itu, ya? Ini 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ya, kita baca secara berbalasan saja supaya teksnya lebih lengkap kita baca. Saya membaca ayat 8, jemaat bersama-sama ayat 9 dan seterusnya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan merendah, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau dibaca secara sepintas, perempuan itu terhormat hanya karena melahirkan anak, ya kan? Ini kan apa bedanya dengan 3M dalam kebudayaan Jawa? Macak, manak, masak. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Konteksnya apa? Zaman di mana di luar budaya Yahudi, termasuk Korintus, itu adalah tempat di mana terjadi penyembahan Dewi Afrodit. Nah, salah satu ritual yang sangat dianggap jijik oleh gereja saat itu adalah ritual pelacuran bakti. Nah, dalam ritual pelacuran bakti itu sedemikian rupa sehingga posisi perempuan termanfaatkan untuk ritual itu. Maka dengan rambut yang berkepang-kepang, dengan hiasan yang sedemikian rupa, karena dia dianggap sebagai pengantin yang dipersembahkan. Nah, kalau perempuan dimunculkan dalam konteks yang seperti ini, itu tidak menguntungkan. Artinya apa? Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, gitu. Tetapi kalau di Israel boleh. Buktinya apa? Orang-orang yang dekat dengan Yesus itu adalah perempuan. Kemana-mana ikut Yesus, yang mengurus keuangannya, yang mengurus teknisnya. Dan ketika Yesus disalibkan, ditunggui di bawahnya perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kleopas, ada Bunda Maria. Di situ perempuan selalu dilibatkan. Dan yang terakhir, jadi ini konteksnya bukan sama, di semua tempat tidak sama. Makanya dalam konteks ketika ada penyembahan Dewi Afrodit dengan ritualnya pelacuran bakti. Oke, kita tanggapin dulu ya argumen dari Pak Bambang Nosena ini. Apapun alasannya, perintah berkerudung atau berjilbab memang sudah ada sejak zaman Nabi Musa sampai naik ke atas kepada Abraham, ya. Hanya saja terbukukan atau tertulis itu di dalam Taurat, Talmud yang mengatur, yang menjelaskan tentang kitab Taurat kan, Talmud itu yang mengatur kehidupannya. Kalau dalam Islam itu hadisnya gitu loh, hadisnya. Kalau Al-Quran, kemudian Islam itu hadisnya. Kalau di jalan Nabi, ajaran Yahudi itu kitab Tauratnya, kemudian tatanan atau hukum-hukumnya itu diatur juga di dalam Talmud. Nah, dalam posisi seperti itu, jilbab itu sudah ada sejak dulu agama Samawi. Islam datang untuk mengembalikan ajaran-ajaran yang sudah mulai ditinggalkan. Ditinggalkannya dengan cara bagaimana, ya? Anda bisa lihat fakta dan data sekarang ini, orang-orang Kristen perempuannya berkerudung apa tidak gitu loh, berjilbab atau tidak. Ya, terlepas dari para biarawati kayak itu, suster yang di gereja itu saya lihat masih memakai itu gitu loh. Tetapi pengikutnya, umatnya yang perempuannya itu, apakah tidak diwajibkan memakai juga gitu loh. Nah, ternyata Islam itu betul-betul mengatur itu semua dalam Al-Quran dan menjalankan umat Islam. Perintah-perintah yang Allah turunkan ke dalam kitab Al-Quran itu gitu loh, termasuk
hijab jilbab ini atau kerudung gitu loh. Oke, kita simak dulu ya dari argumen dari Yahudi masalah jilbab ini. Kita cek dulu dari bangsa Yahudi ini ya. Nah, di sini kan sudah sangat jelas ya. Jadi hampir semua agama dari agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, perempuannya itu sebenarnya memakai jilbab, memakai kerudung. Hanya saja mana ajaran yang coba menyimpang dari jalur itu gitu loh. Sebenarnya ini membuka mata hati, membuka mata batin orang yang menilai ini gitu loh. Ternyata Islam itu datang meluruskan semua hal-hal yang mencoba menyimpang jauh gitu loh, termasuk urusan jilbab seperti ini gitu loh, tutup atau kerudung gitu loh. Yang jadi masalah orang itu mencoba mengklaim sesuatu kan, ini seperti Pak Bambang Nursena kan mengklaim, wah jilbab itu bukan dari Islam aja. Ya itu benar, bukan hanya dari Islam saja, akan tetapi ajaran dulu kata Pak Bambang memang sudah memakai kerudung itu gitu loh. Akan tetapi ya ingat, akan tetapi kenapa dilarikan ke budaya gitu. Itu yang jadi perhatian, mengapa dilarikan ke budaya, padahal itu kewajiban di dalam Bible itu sendiri, perintah untuk berhijab atau berkerudung gitu. Itu yang jadi perhatian ya. Jadi apapun yang dicoba untuk dilarikan tetap tidak bisa menutupin ajaran agama tersebut. Penyimpangannya sudah kelihatan gitu. Mari kita lanjut dulu ya apa yang disampaikan Pak Bambang ini. Perempuan itu sedemikian rupa sehingga bagi masyarakat Korintus dan sekitarnya itu dianggap seolah-olah tidak berarti. Nah, ketika perempuan muncul dalam ibadah, apa didengarkan orang? Ini kan sama dengan konteksnya ketika Timotius disunat. Ketika yang mengabarkan Injil itu orang tidak bersunat, jangan dengar dia karena dia orang Yunani kan begitu. Akhirnya jadi batu sandungan bagi orang setempat. Jadi itu luar biasa kitab suci. Jadi di mana konteks dia berkarya, itu situasi dan kondisinya memang berbeda. Oleh karena itu, dalam kondisi konteks yang tidak memungkinkan seperti ini, maka perempuan tidak terlalu menguntungkan kalau dimunculkan di dalam pertemuan-pertemuan umum. Tetapi biasanya gereja itu memahami Alkitab tekstual, tidak kontekstual. Akibatnya apa? Muncul penafsiran yang seolah-olah secara harfiah ini harus diterima. Kan begitu. Oke ya. Jadi sini sangat jelas ya. Sebenarnya aturan mengenai jilbab, kerudung itu sudah Allah Subhanahu wa taala atau di ajaran sebelumnya yaitu Elohim, Adonai atau Hasem atau YHWH atau Tuhan Bapa itu sudah memerintahkan perempuan-perempuan itu memakai kerudung atau jilbab. Dan semua agama samawi baik dari jalur Yahudi, Nasrani, kemudian Islam itu memakai kerudung atau jilbab. Nah, hanya saja penggiringan opini yang coba untuk digulirkan oleh Pak Bambang Nursena, aturan yang sudah ditetapkan diwajibkan ini karena dia mungkin merasa malu, karena dia melihat ajaran Kristen itu kan perempuannya kan banyak yang tidak memakai jilbab, tidak memakai kerudung, hanya sebagian di pengurus gereja saja yang memakai seperti biarawati atau suster ya. Nah jadi dia mungkin untuk menghilangkan jalur malunya itu, dia melarikan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Bible atau Injil tersebut atau kitab Taurat itu dilarikan ke budaya. Ujung-ujungnya kan memudarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam kitab Taurat, Bible atau Alkitab maupun Al-Quran itu yang masalah jilbab, kerudung ini menjadi buyar gitu loh. Ujung-ujungnya kan bukan kewajiban lagi menutup aurat itu gitu loh. Ya, ini yang mau coba dipudarkan. Sebenarnya dia tahu. Sebenarnya Pak Bambang Nursena tahu ini kewajiban seseorang yang sudah diwajibkan memegang
baik kitab Taurat, kitab Injil, itu sudah diwajibkan untuk menutup aurat, berjilbab atau berkerudung. Akan tetapi dia coba untuk budarkan, larikan itu menjadi budaya. Sama dengan bersunat itu, dengan berhitan. Sudah tahu itu kewajiban, malah itu janji perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan, atau yang disebut dulu Elohim atau Adonai dengan Musa, Abraham, itu perjanjian. Ya, dan hukumannya sangat keras orang tidak berhitan itu gitu loh. Jadi di sini dicoba disimpangkan dari jalur agama Nasrani, dicoba disimpangkan bahwa itu hanya budaya Yahudi gitu loh. Padahal budaya dengan kitab suci kan berbeda. Ya, ayat di dalam kitab suci Taurat memerintahkan berhitan. Nah, kemudian datang ajaran Nasrani katanya itu budaya, sehingga aturan yang sebenarnya di dalam Injil pun mewajibkan bersunat, berhitan itu menjadi buyar, menjadi ya nggak wajib lagi, ujung-ujungnya kan nggak dipakai, nggak dijalankan. Nah, Islam datang meluruskan itu semua, termasuk jilbab dan hitan, tidak pakai patung seperti dalam 10 perintah Tuhan, kan itu Islam datang meluruskan itu semua. Oke, ini saja yang saya bisa analisa untuk video Papel 88 yang mengupload dari argumen Pak Bambang Nursena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.